Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Maya Utami Dewi MKom pada mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Adapun tema kita pada hari ini adalah tentang bentuk dan jenis-jenis korupsi. Baiklah, langsung saja kita menuju pada materi untuk hari ini. Sebelum dimulai, Ibu Maya akan memberitahukan terlebih dahulu tentang tujuan instruksional umum maupun khusus yang bisa diperoleh oleh mahasiswa kenapa mendapatkan materi tentang anti korupsi ini. Tujuan instruksional umum adalah mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, dan menghayati serta menjelaskan tentang latar belakang esensi pendidikan anti korupsi. Jadi latar belakang secara umum kenapa perlu diberikan materi tentang pendidikan anti korupsi ini bisa dijelaskan secara umum. Salah satunya adalah dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini. Dan ini menjadi perhatian khusus dan perhatian bersama yang harus kita waspadai. Jangan sampai yang namanya korupsi ini pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah budaya yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan dari instruksional khusus adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan latar belakang dan filosofi pendidikan anti korupsi. Jadi ini secara lebih spesifik kenapa pendidikan ini diberikan pada tingkat perguruan tinggi, karena kita lebih mengarah kepada pembenahan karakter kepada para mahasiswa di lingkup perguruan tinggi. Karena mereka adalah calon-calon generasi penerus bangsa yang dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan yang tentunya ketika nanti menjalankan kepemimpinan atau melanjutkan pembangunan di negara kita ini bisa benar-benar sesuai dengan ilmu yang telah diterima dan tetap tidak meninggalkan pendidikan karakter yang telah diberikan di tingkat perguruan tinggi. Salah satunya adalah tentang pendidikan anti korupsi. Baiklah, kita langsung saja menuju pada materi inti dari hari ini, yaitu tentang bentuk korupsi. Bentuk dan jenis-jenis korupsi di berbagai negara itu tidak sama. Kenapa begitu? Tergantung pada pengalaman atau sejarah negara tersebut. Jadi negara tersebut memiliki latar belakang, mungkin histori dari awal pembentukan negara sampai dengan sekarang, itu tentunya ada banyak sekali kejadian yang terjadi. Nah, kemudian dari pengalaman atau sejarah negara tersebut dapat dikembangkan berdasarkan praktek-praktek korupsi atau kreativitas dari para perampok harta rakyat dan negara. Nah, jadi kalau memang dari awalnya dia adalah negara yang terbentuk dari sebuah dinasti atau kerajaan, nah tentunya kasus korupsi ini berlanjut sampai ke tingkat keturunan anak cucu seperti itu. Tetapi kalau memang sebuah negara itu dibentuk dari kekuatan politik yang cukup kuat dan akhirnya mengakibatkan ada salah satu partai politik yang dianggap cukup besar dan berkuasa di situ yang akhirnya memberikan peluang untuk bisa melakukan kegiatan atau tindakan korupsi tersebut. Jadi ini mengalami perkembangan, tidak bisa kita anggap bentuk dan jenis korupsi itu sama untuk semua negara. Yang sama adalah hasilnya, akibatnya. Karena apa? Tentu saja akan banyak merugikan. Ya, merugikannya tidak hanya untuk kalangan sendiri tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, ini yang harus kita perlu waspadai dan perlu hati-hati di sini. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang sebagian berbunyi,
setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menurut KPK tahun 2006 di halaman 25. Jadi ini ada satu undang-undang khususnya pada pasal 2 nomor 31 tahun 99. Jadi sudah menyebutkan koruptor atau orang yang melakukan korupsi ini memang melawan hukum, tindakannya itu dianggap melawan hukum karena merupakan satu perbuatan untuk memperkaya diri dan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara ini tergolong perbuatan atau tindak pidana korupsi. Demikian pula rumusan pasal 3 juga tergolong tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang tentunya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menurut KPK tahun 2006 halaman 27. Nah, pasal 2 dan 3 yang tadi sudah disebutkan ini adalah korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara. Nah, sebagai contoh misalkan memiliki jabatan pada bidang tertentu yang ternyata pada bidang tertentu tersebut ada banyak sekali dana-dana yang bisa diselewengkan. Nah, tentu saja hal ini akan merugikan keuangan negara. Itu adalah contoh simpelnya saja. Kemudian suap menyuap ini diatur dalam Undang-Undang pasal 5 dari Undang-Undang Korupsi. Pasal 5 ayat 1 huruf A menyatakan bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu di dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, termasuk perbuatan suap menyuap. Demikian pula pasal 5 ayat 1 huruf B yang berbunyi memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, termasuk juga kategori suap menyuap. Nah, jadi dari pasal 3 Undang-Undang Korupsi ini ada juga mengarah kepada aturan tentang hukum suap menyuap. Apalagi jika orang tersebut adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, suap menyuap sendiri terdapat pula dalam rumusan pasal 5 ayat 2, yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat 1 huruf A dan B yang tadi disebutkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pidana penjara yang dikenakan kepada pihak yang menerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat itu adalah 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Serta pidana denda paling sedikit adalah 50 juta dan paling banyak adalah 250 juta. Pasal 11, 12, dan 13 yang berkaitan dengan pasal 5 mengenai suap yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi ternyata ada beberapa pasal yang memang
memfokuskan pada kasus suap menyuap di lingkungan pegawai negeri atau penyelenggara negara, khususnya pada pasal 5, pasal 11, pasal 12, dan 13. Nah, rumusan suap dalam pasal 11 sendiri itu berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sedangkan pada pasal 12 huruf A berunsurkan suap itu berbunyi sebagai berikut. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, jadi kalau pada pasal 11 ini dan 12 itu mengarah kepada hadiah atau janji. Ya, terkait dengan penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan. Demikian pula pasal 12 huruf B yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, termasuk rumusan suap yang berkaitan dengan posisi sebagai pegawai negeri. Jadi ini sudah diberitahukan secara lengkap mengenai pasal 11, pasal 12, pasal 13 yang terkait dengan masalah suap menyuap pada pasal 5 Undang-Undang Korupsi. Nah, kemudian pada pasal 12 huruf C dan D ini memuat ketentuan suap yang menimpa hakim dan advokat. Nah, ini ada satu hal yang cukup spesifik ya. Jadi khusus pasal 12 huruf C dan D ini mengarah kepada ketentuan suap untuk hakim dan advokat. Pada pasal 12 huruf C itu berbunyi hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Jadi terkait dengan putusan perkara yang sedang diadili pada saat itu. Kalau sampai ada bentuk suap kepada hakim dan advokat yang bersangkutan, ini akan dikenakan sanksi. Kemudian pada pasal 12D sendiri, ini menyatakan bahwa seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut biasanya dipergunakan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Nah, berikutnya, selain pemerasan, perbuatan curang juga dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi. Hal ini diatur secara rinci dalam pasal 7 dan 12.
Pasal 7 ayat 1 huruf A menyatakan, pemborong, ahli bangunan yang ada atau yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Nah, pasal 7 ayat 1 huruf B itu berbunyi, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan selain yang dikemukakan di atas, maka ini dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, sehingga dianggap tetap melakukan tindak korupsi tersebut. Selain yang dikemukakan di atas, terdapat jenis tindak pidana lain yang ternyata berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Apa saja? Yang pertama, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Maka ini akan ditindak sebagai pidana lain, tapi berkaitan dengan masalah korupsi. Bunyi dari pasal 21. Yang kedua, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sesuai dengan pasal 22 Jo pasal 28. Yang ketiga, bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka pada pasal 22 Jo pasal 29. Ini dianggap melindungi ya dari tindak pidana korupsi tadi. Kemudian yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Pasal 22 Jo pasal 35. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu pada pasal 22 Jo pasal 36. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor pasal 24 Jo pasal 31 KPK tahun 2006 pada bukunya halaman 21. Nah, setelah kita mengenal tentang beberapa undang-undang yang terkait dengan korupsi tadi, berikutnya kita akan melihat jenis-jenis korupsi. Banyak jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Haryat Moko mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi ke dalam 4 jenis, yaitu korupsi jalan pintas, korupsi upeti, korupsi kontrak, dan korupsi pemerasan. Menurut Al-Barbashi tahun 2006 di halaman 2 sampai dengan 3. Korupsi jalan pintas terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik, atau uang balas jasa untuk partai politik dan money politik. Korupsi upeti ini merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena adanya satu jabatan strategis. Karena jabatan yang disandangnya, seseorang itu bisa mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, apakah itu di bidang ekonomi maupun politik, termasuk pula upeti dari bawahan dan kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara. Korupsi kontrak yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Nah, berikutnya adalah korupsi pemerasan terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak internal dan eksternal. Perekrutan perwira menengah TNI atau polisi menjadi manajer Human Resource Department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam Dewan Komisaris Perusahaan ini merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini
adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang-orang yang kuat. Nah, dari orang-orang kuat tertentu tersebut untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tidak bisa memberikan landasan-landasan yang jelas. Nah, berikutnya dalam literatur fikih ada 6 jenis korupsi yang tidak boleh dilakukan, yaitu gulul atau penggelapan, 2 riswiyah atau penyuapan, 3 gosap atau perampasan, 4 ikhtilas atau pencopetan, 5 sirkoh atau pencurian, dan 6 hirobah atau perampokan. Menurut KPK tahun 2007 halaman yang ke-7. Sementara itu, Widodo membagi korupsi ke dalam 3 bentuk, yaitu graft, bribery, dan nepotism. Menurut buku Asari tahun 2006 halaman 8. Graft merupakan korupsi yang dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti menggunakan atau mengambil barang kantor, uang kantor, dan jabatan kantor untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi tipe ini bisa berlangsung karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan di kantor. Nah, untuk bribery sendiri adalah pemberian sogokan, suap, atau pelicin agar dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat yang menguntungkan sang penyogok di sini. Kemudian nepotisme sendiri adalah tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan objektif, tetapi atas pertimbangan kedekatan karena keakraban, kekeluargaan, kekerabatan, atau pertemanan. Ini dari sudut pandang bribery dan nepotisme. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi. Menurut Marshall tahun 2011 menunjukkan bahwa pada masyarakat demokrasi itu dapat diidentifikasi 3 tipe korupsi, yaitu grand corruption, bureaucratic corruption, dan legislative corruption. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu grand corruption. Ini adalah tindakan elit politik termasuk para pejabat yang terpilih di mana mereka menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, tentunya elit politik yang korup dapat mengubah kebijakan nasional atau implementasi kebijakan nasional untuk melayani kepentingan mereka. Dengan kewenangannya, mereka juga dapat menggelapkan belanja publik demi kepentingan mereka. Tipe korupsi ini yang panjang itu sulit diidentifikasi karena para elit dapat memanfaatkan celah peraturan atau kebijakan yang mereka buat untuk memenuhi kepentingan mereka dan kroni-kroninya. Yang kedua yaitu bureaucratic corruption adalah tindakan korupsi yang dilakukan para birokrat yang diangkat, yang dilakukan demi dan untuk kepentingan elit politik ataupun kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuknya yang kecil, biro atau katakanlah korupsi birokrasi itu biasanya terjadi di masyarakat atau publik yang memerlukan pelayanan cepat dari sebuah birokrat dengan imbalan uang atau materi tertentu. Nah, dalam konteks ini penyuapan atau bribery dilakukan untuk memperlancar urusan tertentu. Korupsi jenis ini juga terjadi di lembaga peradilan, utamanya untuk mempengaruhi keputusan pengadilan yang tentunya akan menguntungkan pihak yang memiliki permasalahan tersebut. Berikutnya adalah legislative corruption. Ini menunjuk pada perilaku voting dari legislator yang mungkin dapat dipengaruhi.
Dalam korupsi ini, legislator itu disuap oleh kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, yang membuat legislasi yang dapat mengubah rantai ekonomi yang berkaitan dengan aset. Amin Rais membagi korupsi dalam 4 tipologi yang harus diwaspadai, yaitu korupsi ekstorsif, korupsi manipulatif, korupsi nepotistik, dan korupsi subversif. Menurut Al-Barbashi tahun 2006 dalam bukunya di halaman 3. Nah, berikutnya kita akan melihat lebih jauh tentang pemahaman dari beberapa korupsi tadi, yaitu salah satunya adalah korupsi ekstorsif. Korupsi ini biasanya merujuk pada situasi di mana seseorang itu terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak-hak dan kewajibannya. Sebagai contoh, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan bribery kepada pejabat tertentu agar mudah untuk mendapatkan izin usaha atau memperoleh perlindungan terhadap usaha yang sedang dijalankan. Berikutnya adalah korupsi manipulatif. Biasanya merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya, sekelompok konglomerat memberikan uang kepada bupati, wali kota, atau gubernur agar peraturan yang dibuatnya dapat menguntungkan mereka. Nah, berikutnya adalah korupsi nepotistik. Korupsi ini biasanya merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak, keponakan, dan saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Dengan perlakuan istimewa ini, para kroni pejabat tadi dapat mengambil keuntungan yang besar. Korupsi jenis ini umumnya berjalan dengan cara melanggar aturan main yang sudah ada. Pelanggaran tersebut tidak dapat dihentikan karena di belakang korupsi nepotistik itu sendiri berdiri seorang pejabat yang biasanya memiliki kekebalan hukum. Nah, ini yang harus kita waspadai dari korupsi nepotistik. Berikutnya adalah korupsi subversif, berupa pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Berbekal kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, mereka dapat dengan mudah membobol kekayaan negara yang seharusnya itu diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif terhadap negara, karena negara telah dirugikan cukup besar dan dalam jangka panjang dapat mengganggu jalannya roda perekonomian di negara kita. Nah, ini adalah penjelasan dari korupsi subversif. Secara lebih rinci, Syed Hussein Alatas membedakan jenis-jenis korupsi ke dalam 7 bentuk, yaitu transactive corruption, extortive corruption, investive corruption, nepotistic corruption, defensive corruption, anthogenic corruption, dan supportive corruption. Menurut Al-Barbashi tahun 2006 di bukunya halaman 3 sampai dengan 4. Korupsi transaksi atau transactive corruption muncul karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Korupsi jenis ini biasanya akan melibatkan dunia usaha dengan pemerintah atau antara masyarakat dan pemerintah. Nah, pihak pemberi ini pada akhirnya dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam diri, kepentingan, orang, dan hal-hal yang dihargai, termasuk dalam kategori extortive corruption. Berikutnya, investive corruption adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan mereka.
Selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan kepada teman atau sanak saudara yang memberikan perlakuan ya untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau bahkan melawan hukum yang ada. Defensive corruption adalah pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri. Anthogenic corruption adalah korupsi yang dilakukan seseorang diri tanpa melibatkan orang lain. Misalnya saja, pembuatan laporan keuangan yang tidak benar atau membocorkan informasi mengenai kebijakan pembangunan wilayah baru kepada kerabat mereka. Berikutnya adalah supportive corruption. Ini adalah korupsi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya menyewa preman untuk mengancam pemeriksa atau auditor atau menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak ada menempati posisi atau menduduki jabatan tertentu. Baiklah, kira-kira itu yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya pada hari ini kita banyak belajar tentang bentuk dan jenis-jenis korupsi yang kesemuanya itu kembali lagi melihat kepada situasi dan kondisi dari negara yang bersangkutan, termasuk negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, diharapkan dengan lebih mengenal jenis dan bentuk-bentuk korupsi tadi, kita bisa menambah wawasan bahwa ternyata untuk korupsi sendiri ini bisa beda-bedakan menurut dari kepentingan korupsi tersebut. Nah, penting bagi kita untuk menjaga supaya karakter kita ini lebih dipertegas ya. Kita memiliki karakter yang kuat untuk menolak adanya korupsi. Jadilah generasi anti korupsi. Semangat ya. Baiklah, kira-kira itu yang bisa Bu Maya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.